Halo sobat, selamat datang di channel Rumah Generasi Cerdas. Kali ini saya akan membahas tentang pengantar hukum Indonesia. Pada pertemuan awal ini, pembahasan kita adalah mengenai definisi hukum. Tidak mudah untuk merumuskan definisi atau menjawab pertanyaan apakah hukum itu. Dalam perkembangannya, justru memunculkan dua kubu yang berbeda pendapat. Pendapat pertama diantaranya menyatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Kubu ini dipengaruhi oleh pendapat beberapa pakar hukum. Salah satunya adalah I. Kisk yang mengatakan Doordat het recht on waar nembaar is ontstaan en mooi lichtheid het vinden van in algemeen bevredigende definitie. Oleh karena hukum itu tidak dapat dianggap atau ditangkap oleh panca indera, maka sukar membuat suatu definisi hukum yang memuaskan halayak umum. Kubu ini dapat dibenarkan apalagi jika kembali ke ungkapan lama yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki di atas, menyatakan bahwa pada 100 orang tentang definisi hukum itu bisa jadi 100 definisi yang didapatkan. Sulit untuk mencari definisi hukum yang definitif atau tunggal. Pendapat kedua mengatakan bahwa definisi itu ada manfaatnya, sebab pada saat itu juga dapat memberi sekadar pengertian pada orang yang baru memulai tentang apa yang dipelajarinya. Setidak-tidaknya digunakan sebagai pegangan. Kubu ini juga benar adanya, penting bagi seseorang yang baru memulai belajar ilmu hukum atau bagi masyarakat awam mengetahui atau setidaknya memiliki gambaran yang jelas mengenai definisi hukum. Oleh karena itu, lebih bijak jika dirumuskan unsur-unsur dan ciri-ciri yang terkandung dari beraneka ragam pendapat tentang definisi hukum itu sendiri. Unsur-unsur tersebut antara lain: 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua, peraturan itu dibuat oleh badan yang berwenang. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa, walaupun tidak dapat dipaksakan. Yang keempat, peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Adanya suatu perintah, larangan, dan kebolehan. Kemudian yang kedua, adanya sanksi yang tegas. Hukum itu sendiri bukanlah sekadar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti pentingnya, suatu peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Sistem terdapat dalam berbagai tingkat. Dengan demikian, terdapat berbagai sistem. Keseluruhan tata hukum nasional itu dapat disebut sebagai sistem hukum nasional. Kemudian,
masih dikenal sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi. Di dalam hukum perdata sendiri terdapat sistem hukum keluarga, sistem hukum benda, sistem hukum harta kekayaan, dan sebagainya. Sistem hukum merupakan sistem terbuka atau mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur, yaitu peraturan dan penetapan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya, sistem hukum itu mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, selalu terjadi pengembangan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi atau peraturan-peraturan itu adalah elemen lainnya. Selanjutnya, Friedman mengatakan bahwa struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yuridiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Adapun hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Lebih lanjut lagi bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum. Untuk mewujudkan tujuan hukum, sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-subsistem yang lebih kecil, yaitu subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri dengan proses tersendiri pula. Adapun komponen sistem hukum tersebut yaitu 1. Masyarakat hukum, himpunan kesatuan-kesatuan hukum baik individu maupun kelompok sekaligus tempat hukum itu diterapkan. Yang kedua, budaya hukum, pemikiran-pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya. Yang ketiga, ada filsafat hukum, formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia. Yang keempat, ada ilmu hukum, media komunikasi antara teori dan praktik hukum sekaligus media pengembangan teori, desain, dan konsep hukum. Kemudian yang kelima ada konsep hukum. Itu merupakan formulasi kebijaksanaan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum. Yang keenam ada pembentukan hukum. Ini merupakan bagian daripada proses hukum yang meliputi lembaga aparatur dan saran pembentukan hukum. Yang ketujuh ada bentuk hukum. Ini merupakan hasil daripada proses pembentukan hukum itu sendiri. Yang kedelapan merupakan penerapan hukum. Ini merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum, meliputi lembaga, aparatur, saran, prosedur, penerapan hukum. Yang terakhir, itu merupakan evaluasi hukum, yaitu proses pengujian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dan undang-undang atau tujuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah sobat, itu tadi pembahasan pada pertemuan awal kita mengenai definisi hukum. Jangan lupa like, komen, dan bagikan kepada teman-teman kalian agar kita bisa bersama-sama belajar mengenai hukum. Selanjutnya, pada pertemuan kedua saya akan membahas tentang manusia, masyarakat, dan norma. Terima kasih sudah menonton.